Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rindan, mahasiswa PJBI. Kali ini pada mata kuliah praktek ibadah, saya akan menjelaskan mengenai memahami tentang zakat, konsep, jenis, muzaki, mustahik, dan penerapannya. Pertama, apa itu zakat? Zakat sendiri berasal dari kata zaka, artinya suci, berkah, tumbuh atau berkembang. Zakat merupakan kewajiban ekonomi bagi umat Islam. Itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan diri kita dan untuk membantu sesama. Dalilnya di surat Taubah ayat 3, yaitu mengenai zakat. Kemudian jenis zakat sendiri itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu biasanya berupa makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau kita sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, makanannya biasanya nasi, maka kita zakat fitrahnya berupa beras. Biasanya 2,5 kilo. Ada sebagian ulama yang mengatakan 2,7 ataupun agar lebih mantap di kita itu biasanya ada 3 kilo ya, 27 sampai 3 kilo itu untuk memantapkan. Kemudian zakat mal sendiri ada banyak sekali zakat mal. Zakat berupa emas, uang, hasil pertanian, ternak, penghasilan maupun dari usaha lain. Syarat wajib zakat bagi seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu ada beberapa syarat yang diwajibkan. Tentu yang pertama itu orang tersebut haruslah orang yang beragama Islam, kemudian sudah merdeka, bukan budak. Kemudian harta yang dihasilkan itu dari sumber yang halal, kepemilikan sendiri secara penuh, dapat berkembang. Kemudian ada ambang batas. Zakat yang dikeluarkan itu sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun atau haul. Sehingga contohnya bila kita sudah memulai usaha pada bulan Januari katakanlah, maka ketika uang itu kita gunakan terus menerus sampai Desember, kemudian tibalah lagi di bulan Januari, uang kita sudah sesuai dengan ketentuan sampai nisab, uang kita nggak habis, kita juga nggak punya uang, bahkan kita berkali-kali lipat, maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,5% ya. Siapa yang berhak menerima zakat atau mustahiknya? Yang pertama ada fakir, miskin, hamil, mualaf, riqab, gharib, sabilillah dan sabil. Fakir itu orang yang tidak mampu secara kebutuhan pokok, bahkan untuk dirinya sendiri saja nggak bisa mencukupi. Kemudian miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tapi pekerjaannya itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Amil itu pengelola zakat, biasanya orang-orang Basnas, mungkin kalau lembaga yang resmi dari pemerintah. Kemudian mualaf, orang yang baru masuk Islam yang perlu dukungan untuk menguatkan keimanannya. Yang ketiga adalah riqab, membebaskan budak atau membantu yang ingin merdeka. Dan gharib, orang yang berhutang untuk kebutuhan dasar, tidak mampu untuk melunasinya. Kemudian fisabilillah, yaitu orang yang melakukan
kegiatan di jalan Allah, baik secara dakwah, pendidikan, sosial, kegiatan publik untuk kemaslahatan yang lain, itu mereka juga berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, adalah musafir yang kehabisan biaya saat perjalanan pulang. Penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika zakatnya ini berupa zakat harta, maka contohnya bila penghasilan seorang karyawan 6 juta dalam 1 bulan, zakatnya 2,5% atau 150.000 per bulan jika mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan. Kemudian seorang petani atau pengusaha membayar zakat dari panen saat panen tiba. Pedagang atau pengusaha itu menghitung zakat mal dari keuntungan bersihnya. Jadi setelah dikurangi modal, petani modal awal dari bibit, pupuk, dan lain sebagainya, itu nanti keuntungannya dihitung zakatnya. Dampak positifnya bagi masyarakat yang pertama mengurangi kemiskinan, distribusi untuk kebutuhan dasar bagi mereka-mereka yang memang kekurangan. Yang kedua, mensucikan harta kita dan jiwa kita, karena zakat itu membersihkan diri kita dan membentuk jiwa kita menjadi seorang yang dermawan. Yang ketiga, solidaritas antara umat Islam sebagai bentuk pemberdayaan dan bantuan sosial. Selain itu, zakat juga sebagai bentuk stimulus, memberikan modal mikro dari dana zakat yang mendukung usaha kecil, meningkatkan perdagangan. Ya. Tantangan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama, rendahnya literasi pengetahuan mengenai zakat. Solusinya, program edukasi yang harus dilakukan secara masif di lembaga-lembaga formal, lembaga-lembaga sosial, maupun zaman sekarang medsos digital. Terbatasan transparansi lembaga. Maka pengelolaan dana zakat harus dilaporkan secara terbuka secara publik oleh lembaga mengelola dana zakat. Kemudian kendali teknis dan akses. Maka pembayaran zakat saat ini sudah banyak dilakukan melalui aplikasi-aplikasi marketplace, itu sudah banyak sekali gunakan. Kemudian keuangan digital juga sekarang sudah bisa melakukan menunaikan zakat kita. Jadi kita sudah tidak perlu langsung datang ke lembaga pengelola dana atau zakat. Hikmahnya, ketika kita berzakat itu sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, memberikan atau menunaikan empati kita, memperkuat ikatan sosial kepada sama umat Islam maupun orang-orang di sekitar kita. Hadis tentang peringatan bagi yang menahan zakat. Ya, dulu diceritakan bahwa salah satu sahabat Nabi didoakan agar kaya, minta agar kaya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang hamil. Akhirnya kambing-kambing tersebut beranak pinak semakin banyak. Awal mula zakatnya kemudian turunlah perintah Allah untuk mewajibkan umat Islam berzakat. Ternyata salah satu sahabat tersebut khawatir, loh kok dihitung-hitung ternyata yang dikeluarkan itu sangat-sangatlah banyak. Akhirnya apa? Sahabat tersebut tidak mau mengeluarkan zakatnya, sehingga Rasulullah mengecamnya. Bahkan Rasulullah akhirnya mengambil
segenggam pasir, bahwasanya apa yang akan dia keluarkan ketika dia tidak itu harta itu bagikan pasir yang akan hilang. Ya, dari sini kita mengambil hikmah bahwasanya tidak diperkenankan bagi orang yang sudah mampu secara finansial, keuangan, menahan atau tidak menunaikan zakat. Jadi sebisa mungkin bagi kita, agar kita tidak merasa zakat itu sebagai beban, maka kita rutin untuk menyisihkan sebagian harta yang kita punya agar dapat dikeluarkan secara bertahap. Kesimpulannya, bahwa pengeluaran zakat itu ada batasnya. Kita harus memahami mengenai haul, nisab, jenis zakat, sumber harta kita, kemudian menghitung dengan jelas secara transparan. Bila zakat fitrah itu 2,5%, bila zakat fitrah itu berupa makanan pokok 2,5 kilo atau bisa digenapkan sebagai 3 kilo agar tidak hati kita tidak memantapkan hati kita. Zakat mal itu 2,5% dari kekayaan bersih kita disalurkan di tempat yang mempunyai legitimasi lembaga resmi, salah satunya adalah Basnas ataupun lembaga swasta, NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, dan menjadi gaya hidup kita untuk selalu mengeluarkan zakat dan menjadikan kita terbiasa untuk bersosial kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.